Jadi nikmat itu banyak sekali. Cuma kadang-kadang orang kecilkan, dia tidak besarkan nikmat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada malam ini yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada di halaman 88, bab izdira'an ni'mah wa istighfar bi hurumatillah. Bab tentang memandang ringan nikmat Allah, atau bahasa lainnya kufur nikmat, dan juga menganggap enteng perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uniknya dari semua dosa-dosa besar yang beliau susun dalam buku ini, hanya ini yang tidak ada dalilnya. Dan bagi yang pegang bukunya ada footnote nomor 104 di bawah, dikatakan setelah judul ini hanya ada halaman kosong pada makhtutat atau manuskrip Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Hisin, dan pada makhtutatnya sama hal Mufti Syekh Muhammad bin Ibrahim, demikian juga sama. Sedangkan al-makhtutat atau manuskrip Syekh Muhammad bin Abdul Latif tidak disebutkan judul ini. Dan ini juga dinukil disertai dengan tambahan penjelasan dari naskah yang ditulis oleh Ismail Al-Ansari. Artinya dari semua orang yang coba meneliti buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini rahimahumullah, itu hanya ada satu orang, tapi saya belum temukan bukunya, yaitu yang bernama Ismail Al-Ansari. Dia yang menuliskan rincian daripada bab ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan kita coba menyusun beberapa hal yang berhubungan dengan masalah ini. Semoga sudah mewakili tentunya. Baik teman-teman sekalian, kenapa menganggap ringan nikmat Allah dianggap dosa? Bahkan dosa besar. Dalilnya yang pertama, karena kita butuh dalil untuk menunjukkan kalau itu dosa. Seperti antum sehat, anggap remeh, seakan-akan itu tidak penting. Adanya makanan dan minuman selalu dianggap itu adalah hal yang biasa. Adanya pakaian, kesehatan, pasangan, keturunan, rumah, tempat tinggal, teman-teman, masa waktu hidup, semua itu dianggap biasa. Sehingga selalu saja tidak pernah disyukuri. Bahasa lainnya kufur nikmat. Dalilnya tentang masalah haramnya perbuatan ini, yang pertama surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7. Ayat yang masyhur, surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kemudian Allah bilang, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan Muhammad menetapkan, siapapun di antara kalian yang bersyukur, pasti aku tambah. Namun, siapa yang kufur terhadap nikmat, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ada ancaman enggak? Ada ancaman. Bersyukur ditambah, kufur berarti disiksa. Ancaman ini yang membuat memandang ringan dan menganggap remeh nikmat Allah dosa. Kita masih dalil dulu ya. Kemudian selanjutnya juga dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam dan tidak menyukai orang yang kufur nikmat. Surah Al-Hajj ayat 38. Yang bunyinya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Artinya, sesungguhnya Allah pasti akan membela orang-orang yang beriman. Selama kita berada di atas rel keimanan, menjaga hubungan baik sama kita sama Allah, maka lupakan semua permasalahan. Kenapa sih Allah akan membela kita? Santai aja hadapin. Allah akan datangkan pertolongannya. Itu pasti. Ayat ini berlaku dari awal turun sampai hari kiamat. Dan Allah mengatakan, dan ketahuilah Allah tidak suka dengan para pengkhianat dan orang yang kufur nikmat. Perhatikan di sini ada ancaman juga. Allah membenci mereka. Kemudian juga dalam surah At-Takatsur ayat 8. Ini namanya kita hafal. Kita kan paling suka inna atayna wal asr. Di akhir ayat Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan pasti kalian akan ditanya nanti tentang nikmat-nikmat itu. Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau menjelaskan tentang masalah ayat-ayat seperti ini. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahannya, nikmat yang kalian peroleh di dunia, apakah benar kalian telah mensyukurinya? Disalurkan untuk melakukan hak Allah
dan tidak disalurkan untuk perbuatan maksiat? Tanda tanya. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka kalian kelak akan mendapatkan nikmat yang lebih mulia dan lebih baik. Atau kalian tertipu dengan nikmat tersebut, malah kalian tidak mensyukurinya. Bahkan sungguh celaka, kalian malah memanfaatkan nikmat tersebut dalam kemaksiatan. Ini perkataan beliau. Lalu beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Al-Ahqaf ayat 20 bunyinya, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Al-ayah, artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kemudian kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan. Maksudnya Syekh Sa'di mau mengatakan, harusnya termasuk dalam syukur terhadap nikmat sehingga tidak kufur adalah menggunakan nikmat tersebut dalam kebaikan. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis in riwayat Tirmidzi nomor 3358 dan Syekh Albani menyatakan sahih, bunyinya inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya'ni al-'abda minan na'im ay yuqalu lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid. Sungguh nikmat yang akan ditanyakan, kata Nabi SAW. Sungguh nikmat yang akan ditanyakan, atau diantara nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hamba pada hari kiamat kelak adalah, bukankah, kata Allah, kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan untuk mandi, untuk minum. Lalu pertanyaannya, di mana nikmat itu disalurkan? Pada ketaatankah atau pada kemaksiatan? Saya ingin berbagi teman-teman sekalian tips bagaimana supaya kita bisa bersyukur. Kaidah sederhana sebenarnya. Yang pertama, niatkan dalam hati untuk menikmatinya. Poin penting ini. Pernah nggak antum masuk ke mall, kemudian ada orang jual makanan yang sudah dipotong-potong kecil untuk dicicipi? Pernah? Makan berapa banyak? Habis semua satu nampan. Kecil ya. Kadang-kadang cuma pakai tusuk gigi saja. Baik. Kenapa pada saat antum makan itu enak? Bukan gratis. Ada juga gratis nggak enak. Karena antum niat mau menikmati. Beda. Kalau orang niat mau menghilangkan laparnya atau buru-buru makan, nggak ada kenikmatannya. Coba mulai sekarang pakai kaidah pertama, niatkan selalu mau menikmati. Dalam ibadah atau dalam urusan dunia. Misalnya dalam sholat. Maghrib kita 3 rakaat tadi. Coba niatkan memang mau menikmati. Setiap gerakan, setiap bacaan. Kan kesempurnaan sholat itu di 3 ya. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Ya. Dan itu penuh dengan konsentrasi. Caranya gimana? Coba nikmati. Setiap hurufnya kita yakin. Yang kita baca Al-Fatihah 10 pahala. Sehingga antum tidak akan menyia-nyiakan. Itu karena niat. Ya. Puasa pada saat kita nikmati, hausnya, laparnya biasa aja. Karena kita menikmati, niat. Ya. Sugestinya itu, kalau itu sugesti. Sugesti mau menikmati. Orang yang bersedekah, orang melakukan apa saja. Itu urusan akhirat, urusan ibadah sama. Urusan dunia pun sama. Orang kalau makan, orang kalau ngobrol, orang kalau lagi perjalanan, coba niat untuk menikmatinya. Beda. Orang yang buru-buru mau sampai ke tujuan, akhirnya dia balap-balap kendaraannya dengan orang yang menikmati, jalannya beda. Dia jalan lebih, waktunya mundur beberapa waktu supaya dia bisa lebih santai. Pasti beda. Benar gak? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, supaya bisa kita menikmati nikmat itu dan akhirnya kita tidak kufur nikmat. Maksud dalam masalah dosa soalnya. Selain ada kufur nikmatnya. Ya. Yang kedua ini adalah kita jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya. Coba nikmati. Maksudnya jangan tergesa-gesa. Kalau mengunyah makanan, santai saja. Lagi minum, pelan-pelan saja. Mau istirahat, tenang aja.
Tak usah bawa semua beban-beban. Ya. Coba dengan tenang dan coba ya lakukan ini dengan menikmatinya. Banyak orang tidak menikmati soalnya. Kalau tadi kan dia niat, sekarang enggak. Memang dia nikmati juga. Ada orang soalnya dia niat mau menikmati, tapi di tengah jalan tidak menikmati. Ya. Ada orang kadang-kadang subhanallah makan sampai keselak karena buru-buru. Ya. Coba dinikmati waktu itu. Banyak orang dalam kehidupan suami istri misalnya, karena dia tidak nikmati waktu pada saat duduk berdua, buru-buru, semuanya harus segera selesai. Tidak ada kenikmatan. Coba dia duduk, dia nikmati obrolannya, dia nikmati sentuhannya, dan seterusnya titik-titik, tidak usah saya jelasin. Ya, nanti yang bujang-bujang ini segera minta nikah. Tapi oke lah, yang jelas harusnya begitu. Dengan orang yang datang buru-buru, semua seburu-buru. Saya capek, saya letih. Ayo mana makanan? Buru-buru mau dihabisin. Buru-buru biologis, buru-buru kamar mandi. Apa ini? Apa yang dikejar? Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang dikejar. Sama dengan orang yang balap-balap, bawa mobil, bawa motor, ribut, kenal potnya, ganggu orang. Saya berapa kali lihat begitu ada orang buru-buru, ternyata pasti lampu merah ketemu juga sama saya. Oh ini tadi yang ribut nih, balap-balap. Entah apa, puasan apa nggak tahu. Yang ketiga, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan menghilangkan nikmat itu. Terlalu banyak. Ambil sedikit. Kenapa Nabi SAW bilang kepada Salama? Salama itu anaknya istri beliau. Anaknya Ummu Salamah. Waktu lagi makan bersama-sama beliau mengatakan, ya gulam, semillah. Hai anak kecil, waktu sudah mau makan, sudah dihidangkan. Peringatan Nabi pertama, baca bismillah. Wakul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Nah ini apa yang dihidangkan di hadapanmu maksudnya supaya jangan kelihatan tamak. Ambil sana, ambil sini, numpuk-numpuk. Ada orang biasa piringnya seperti gunung. Tidak tahu untuk apa. Apa yang mau dikejar? Kadang-kadang diundang di acara orang, mungkin pemilik rumah sudah hitung tuh potongan tempe, potongan empalnya sudah dihitung. Dia ambil 3, 4, 5. Yang lain mungkin tamu nggak dapat. Tamak, belum tentu juga habis. Kan? Sesuatu yang berlebihan tidak ada gunanya. Coba kalau sesuai dengan porsi kebutuhan. Kalau masih lapar nanti tambah, tidak apa-apa. Baju kalau 1 lembar masih bagus. 2 lembar baju kaos sama kemeja oke lah. Tapi kalau sudah 3 lembar, 5 lembar, bagus nggak? Nggak bagus, berlebihan. Ya. Semua yang berlebihan itu tidak bagus kelihatan. Akan keluar dari fitrahnya. Itu kaidah sederhana sebenarnya. Yang terakhir, yang keempat, berbagi. Sering berbagi. Situ untuk makan nikmati. Kenikmatan itu akan ada. Kalau seandainya hanya sekedar menikmati nikmat dan syukur adalah sebuah bagian syariat. Dan tidak ada istilah kufur nikmat yang sedang kita bahas dosa. Gak ada masalah. Tidak usah kita berikan kaidah-kaidah tadi. Tapi masalahnya kalau ini kita ya tidak syukuri. Akhirnya kita masuk ke masalah kufur dan masuk dalam kategori dosa besar. Ini yang sedang kita bahas nih. Makanya kita berikan kaidah dasarnya. Coba niatkan, coba nikmati, jangan tergesa-gesa, gitu kan? Berbagi sama orang lain, semua itu hal-hal sederhana. Kemudian teman-teman sekalian, yang tidak kalah penting adalah harus kita besarkan nikmat itu. Selalu besarkan nikmat itu. Sekecil apapun, besarkan dia. Contoh misal kita hanya dapat nasi sama sambal sama tempe di makanan. Besarkan nikmat itu. Coba antum baca bismillah. Lihat bagaimana besarnya nikmat ini. Adanya butiran-butiran nasi di situ, adanya potongan tempe. Mungkin di luar sana banyak orang miskin. Lalu ingat kaidah tadi, niat untuk menikmati, kemudian pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, ya, jangan berlebihan. Itu enak semua. Ada orang subhanallah cuma makan kerupuk, kita lihat, oh kita jadi pengen makan juga, karena dia sangat menikmati. Jadi harus pada tempatnya semua ini. Begitu juga dengan semua hal, masuk juga dalam masalah kesehatan kita. Coba besarkan nikmat sehat itu. Dengan cara melihat lawannya, orang yang tidak sehat. Ya. Atau kita ingat pada saat kita sakit di masa seperti sekarang, lagi musim hujan, misalnya ada orang flu, demam, saya pun kemarin sempat beberapa kali, beberapa pekan sempat batuk. Alhamdulillah Allah sudah sembuhkan, tapi pada saat itu ambil pelajaran, oh enak benar orang yang tidak batuk ya. Enak benar orang yang tidak demam, gitu kan. Dan kalau tidak ada ujian-ujian seperti ini, tentunya kita tidak akan rasakan kenikmatan itu. Coba besarkan nikmat itu, apapun itu. Misal antum diberikan hadiah oleh seseorang, walaupun sederhana. Besarkan nikmat itu, oh jazakallah khair. Ya. Makasih.
betul-betul tunjukkan pada orang itu kita merasa nikmat ini besar. Karena memang masih banyak orang yang terharamkan dari nikmat itu. Sebenarnya tadi teman-teman sekalian ada beberapa cuplikan saya minta tim untuk tampilkan. Cuman memang belum sempurna bagi saya. Jadi saya pikir tidak usah dulu. Tapi ada hal-hal mungkin yang perlu antum cari nanti. Mungkin di YouTube cukup banyak. Cuplikan tentang orang yang buta. Cuplikan tentang orang yang bisu. Cuplikan orang yang tuli. Orang yang lumpuh. Lahir dalam kondisi lumpuh. Orang yang menikah kemudian gagal. Atau orang yang punya pasangan suami istri tidak punya anak, orang yang punya anak tapi mungkin cacat lahirnya. Kita lihat poin-poin ini tujuannya untuk supaya kita tahu nikmat Allah terlalu besar kepada kita. Terlalu besar. Tidak bisa terhitung itu. Katakan lebih banyak ya, penyampaian para ulama yang akan kami sampaikan. Seperti misalnya perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam masa ini as-sihhatu ghinal jasad. Untuk membesarkan sebuah nikmat itu beliau mengatakan ketahuilah sehat itu adalah bentuk kecukupan pada badan kita atau kekayaan badan itu sendiri. Kita subhanallah dari sekian tahun umur, coba teman-teman introspeksi diri, dari sekian tahun kita hidup. Berapa kali kita sakit? Mana lebih banyak? Merasa cobaan atau nikmat? Pasti nikmat. Kita kecilkan misalnya. Mana lebih banyak teman-teman? Antum lapar atau kenyang? Lapar misalnya, kita lagi lapar. Tiba-tiba sudah merasa lapar terus ingin makan. Habis makan, yang tadi kita lapar mungkin 10-15 menit, akhirnya kita makan. Habis, hilang laparnya. Lapar yang kita rasakan tadi 15 menit, setengah jam, itu hilang setelah kita makan dan kita bisa kenyang ini sampai 5-6 jam ke depan. Kan begitu. 1 tahun antum tidak sakit, 365 hari. Tahun depan Allah cuma uji seminggu flu. Ada orang Masya Allah mungkin setahun setengah 2 tahun tidak sakit. Jadi nikmat itu banyak sekali. Cuma kadang-kadang orang kecilkan, dia tidak besarkan nikmat itu. Harus kita belajar untuk menikmati dan membesarkan nikmat. Karena salah satu upaya syaitan, kata sebagian ulama adalah mengecilkan nikmat Allah. Pada saat dia lihat pasangannya, dia kecilkan nikmat itu. Seakan-akan ya sudah ini istri saya, ini suami saya. Padahal sebenarnya Allah kasih dia makhluk yang akan bersama dia, mendampingi dia, melayani kebutuhannya. Setiap detiknya harus dinikmati dan disyukuri. Makanan yang kita makan, bisanya lidah kita ya membedakan, memberikan cita rasa. Kemudian setelah itu masuk ke dalam tubuh kita dengan luar biasa. Tubuh kita mengelola, memisah mana vitamin ini, mana vitamin itu, mana kebutuhan darah, mana kebutuhan otot, mana kebutuhan ya urat-urat, otak dan seterusnya. Itu nikmat yang luar biasa gitu. Yang harusnya selalu disyukuri. Makanya ada statement yang menarik dari Wahab bin Munabbih rahimahullah. Beliau mengatakan al-afiyatul mulkul khafi. Sehat itu bagikan kerajaan yang tersembunyi. Dan juga Ibnu Mas'ud pada saat menjelaskan tadi surah At-Takatsur, "Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im", beliau mengatakan maksud dalam naim al-amnu was-sihha. Termasuk dalam nikmat adalah rasa aman dan sehat. Coba bayangkan teman-teman berapa banyak negara sekarang mereka bangun pagi itu sudah dengar suara peluru, bom sana sini. Di Palestina orang tidak aman, di Syria orang tidak aman. Banyak di negara-negara yang lain. Antum Masya Allah bangun tidur, ada nasi uduk, ada lontong sayur, ada ini gorengan, lengkap semua. Udara segar, negara aman, caci maki pemerintah, caci maki ini. Semua orang salah depan mata dia, dia yang paling hebat. Ini ajaib ini orang ini. Banyak di negara kita begini. Semua orang salah, ya. Ini sering saya bahasakan seperti pemain bola, ya. Banyak orang yang jadi pemain bola itu dari kecil sudah sekolah. Sekolahnya dari mungkin umur SD sudah sekolah sepak bola. Begitu penalti salah. Yang nonton bilang apa? Bodoh. Padahal kalau dia masuk belum tentu dia bisa masukin tendangannya kan. Itu banyak orang begitu. Oh, caci maki pemimpin, caci maki atasannya, caci maki orang tuanya. Cuci maki teman-temannya, seakan-akan semuanya orang salah, dia yang paling hebat. Padahal belum tentu dia bisa kerjakan. Ya. Maka hati-hati, keamanan yang ada sebuah nikmat, jangan kufur. Alhamdulillah, itu harus kita syukuri. Gitu kan? Itu juga dengan kesehatan tadi, selalu syukuri. Sampai sebagian juga ulama salaf, seperti Bakr al-Mazini, radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, Bakar ini berkata, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaik faghammid 'ainaik.
Wahai anak Adam, kalau kau benar-benar mau tahu kadar nikmat Allah, mulai dari hal yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan, yaitu cuma pejamkan matamu. Coba pejamkan mata, bayangkan seperti ini keadaan kita. Tidak bisa tahu siapa yang di depan kita, tidak bisa tahu apa yang berbahaya, lubang kah, batu kah. Kita kalau mau jalan meraba-raba. Setiap hari kita gunakan mata kita ini. Berapa belas tahun dan bulan tahun kita gunakan mata. Bisa kita lihat segala macam hal. Itu nikmat yang luar biasa. Itu saja sudah sulit untuk kita, ya, untuk dibahas gitu. Saya pernah dapatkan sebuah asar bahwasanya ada seseorang dari umat sebelum kita, dia beribadah kepada Allah ratusan tahun di sebuah pulau. Pada saat dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Lalu dia mengatakan, ya Allah amalku, karena dia rasa dia ratusan tahun beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Dia mengatakan, amalku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena orang ini tetap ngotot, ya, coba timbang semua ibadah yang pernah dia kerjakan sama nikmat matanya saja. Waktu ditimbang semuanya ibadahnya itu jadi ringan dibandingkan nikmat mata. Karena tanpa mata dia tidak bisa maksimal dalam ibadah. Apalagi nikmat yang lain. Kalau kita bicara masalah pendengaran, banyak sekali orang yang tuli, harus pakai alat pendengaran. Kita bisa dengar orang ucapin apa. Ya. Begitu juga dengan lisan, mungkin banyak orang bisu. Kita masih bisa berbicara, mengucapkan apa yang kita inginkan. Ini besarkan nikmat ini teman-teman, terlalu banyak. Hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika. Bahkan pembuluh-pembuluh darah kita ini bisa mengalirkan darah dengan baik. Itu luar biasa nikmatnya. Sebagian athar disebutkan, dinukil dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, sebagian athar ya, riwayat-riwayat ada yang menyebutkan tapi tidak disebutkan perkataan siapa. Kam min ni'matin lillahi fi 'irqi sakin. Betapa banyak nikmat Allah terdapat pada pembuluh-pembuluh darah kita. Itu luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab berkata, "Lakin nikmatullah ala 'abdihi bi hidayatihi li syukri ni'amihi bil hamdi 'alaiha afdal min ni'amihi dunyawiyyah ala 'abdihi." Cuma memang kalau kita besarkan semua nikmat-nikmat yang ada, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, pasangan, keturunan, pekerjaan, apa sajalah, termasuk waktu, umur, segala macam, beliau mengatakan semua itu nikmat. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau nikmat Allah itu memuncak pada seorang hamba bihidayah atau petunjuk yang Allah berikan agar dia bisa bersyukur. Jadi yang sedang kita bahas itu sebenarnya bagaimana mensyukuri nikmat dan jangan kufur. Kalau antum bisa tersentuh di situ dan berpikir, oh iya nikmat Allah saya harus banyak syukuri nih, maka itu adalah nikmat terbesar sendiri, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Karena banyak orang tidak bersyukur. Ada orang mungkin di meja makannya penuh dengan segala jenis makanan, tapi selalu, kok begini? Ini apa? Kok ini lagi? Terulang-ulang dengan bahasa-bahasa yang tidak santun. Padahal Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada dia, itu terjadi pada Bani Israel. Waktu Allah manjakan mereka dikasih man wassalwa. Mereka dikasih kayak semacam jenis burung puyuh. Allah turunkan itu, dikasih makanan oleh Allah SWT. Rezeki. Tapi mereka bilang jenuh. Mereka minta kepada Nabi Musa, minta bawang putih, bawang merah, minta apalah. Kata Nabi Musa, kalian mau meninggalkan nikmat yang besar kepada nikmat yang kecil? Ngapain? Sudah jadi tinggal makan dari langit Allah turunkan. Enggak, kufur nikmat. Allah hapus, hilangkan. Allah kasih mereka apa yang mereka mau. Jadi harusnya kita fahami masalah itu. Kalau kita mendapatkan hidayah bisa bersyukur, kata beliau, afdal min ni'amihi dunyawiyyah ala abdi. Lebih besar daripada nikmat dunia yang Allah karunia kepada seorang hamba. Fa inna ni'amid dunya illam yaktarin biha syukur. Karena nikmat dunia jika tidak dikaitkan dengan syukur maka malah jadi musibah. Ibnu Hazm berkata, ini semua masih dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, karena di situ banyak sekali perkataan-perkataan kaum salaf yang penuh dengan hikmah, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ibnu Hazm mengatakan, Ibnu Hazm ini ulama di Spanyol dulu ya. Beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wajalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bersyukur, tidak malah ibadah, maka itu adalah sebuah musibah. Sebuah musibah.
Dan ditambah lagi bahwasanya ya, semua nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah justru akan akan berumur yang sangat pendek. Nikmat itu. Jadi kalau ada orang misalnya matanya terang, telinganya bagus, lisannya, pokoknya tubuhnya sempurna, gagah atau cantik misalnya. Kemudian dia gunakan itu pada kemaksiatan kepada Allah, maka pastikan umurnya akan pendek. Maksudnya umur nikmat itu. Kalau dia ada ajalnya. Tapi nikmat itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampan dan cantiknya akan hilang itu. Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan musibah, tabrakan, kebakaran, ini, gangguan orang, berantem dan segala macam hal. Jadi banyak. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menjaga nikmat-nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah, Allah akan berikan karunia yang luar biasa. Sebagian salaf itu sampai mata mereka di akhir umur pun, ya sampai umur puluhan tahun, 80 tahun, masih terang. Suara mereka masih lantang, fisik mereka masih sehat. Karena memang mereka selalu gunakan di atas ketaatan. Urwah bin Zubair rahimahullah, beliau pada saat habis diamputasi kakinya, maka beliau pingsan. Karena masa itu pernah saya ceritakan kisah itu kalau masih ingat, tapi sebelum pandemi saya ingatkan kembali. Pada masa itu kalau orang habis diamputasi kakinya karena kena penyakit dan itu akan menular ke seluruh tubuh kalau tidak dipotong, maka tidak ada obat bius, nggak ada juga cara untuk memberhentikan darah kecuali harus dicelupkan kaki atau luka itu di minyak panas. Maka didatangkan minyak panas, dicelupin kakinya itu. Sampai beliau pingsan pada saat itu. Waktu beliau bangun, sudah dibalut luka kakinya. Maka beliau bilang sama orang-orang di sekitarnya, mana telapak kaki saya itu? Dikasih. Orang semua heran, kenapa dia minta telapak kakinya? Lalu dia pegang telapak kaki dengan tangan kanannya. Dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah memudahkan aku selama 40 tahun engkau diamanahkan pada tubuhku, tidak pernah aku melangkah ke tempat maksiat. Mereka gunakan untuk ketaatan. Nikmat itu. Bukan digunakan untuk berdosa gitu. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan lebih panjang lebar tentang masalah syukur ini. Beliau mengatakan wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Dan ketahuilah bersyukur atas nikmat Allah itu harus dilakukan dengan mengakui nikmat itu dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan digunakan nikmat itu di anggota tubuh. Jadi hati kita, oh ya ini alhamdulillah nikmat misalnya. Lisan kita juga bersyukur. Lalu apa yang Allah berikan nikmat dari pakaian, dari makanan, dari transportasi, dari segala macam, itu diaplikasikan dengan anggota tubuh. Maksudnya dengan digunakan dalam ketaatan. Makin rajin ibadah. Ya. Rasionalnya sederhana. Kalau teman-teman dikasih bonus di perusahaan, maka harusnya kita lebih semangat bekerja kan? Kan sangat aneh kalau ada orang sering dikasih bonus di perusahaan dan dia tahu kalau dia lembur, dia kerja lebih giat akan dapat bonus, lalu dia malas-malasan. Harusnya dia lebih giat. Nah seperti itu orang kalau sedang diberikan nikmat. Jangan bermalas-malasan. Makanya Nabi SAW berlindung dari masalah sifat ini. Allah Subhanahu Wa Taala memastikan orang yang bersyukur pasti akan ditambah. Diberikan tambahan nikmat. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Nikmat yang sedang kita rasakan dengan ucapkan Alhamdulillah pasti ditambah. Dan tambahan Allah ini hitung-hitungannya bukan seperti manusia. 1 tambah 1 tidak seperti itu. 1 bisa dibalas dengan 10, bisa 100, bisa 1000. Antum sebagai tanda syukur bersedekah dengan 10.000 rupiah, itu Allah tidak balas dengan 10.000, bukan 1 dibalas 1, bukan. Allah bisa ganti dengan 100 juta. Mungkin 1 miliar, banyak. Atau mungkin Allah ganti dengan kesehatan sekian tahun. Nah, seperti itu. Dan Allah pastikan dalam surah Al-Imran ayat 145, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Dan pastikan kami pasti akan membalas orang-orang yang bersyukur. Pasti. Tidak mungkin tidak. Begitu juga teman-teman sekalian, membesarkan nikmat ini yang sedang kita bahas tadi, itu akan mendatangkan banyak sekali syukur. Dan kalau mulai dari hal yang kecil kita syukuri, maka hal yang besar pasti akan lebih kita syukuri. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Anak dan ayah dua-duanya sahabat. Kata Nabi SAW, man lam yashkuril qalila, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak coba belajar mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan syukuri yang banyak. Jadi mulai dari hal yang kecil. Biasanya subhanallah teman-teman sekalian, Allah itu uji kita dengan nikmat kecil.
Kalau kita syukuri, kita besarkan nikmat itu, kita selalu memuji Allah karena nikmat itu, pastikan akan lebih besar datang. Tapi kalau baru yang kecil dikasih, sudah sombong ya. Baru dikasih motor baru, udah luar biasa, gak mau nengok sana sini. Helm baru aja sudah cukup sombong, gitu kan. Casing handphone baru sudah luar biasa sombongnya. Kopiah baru, jilbab baru, sudah cukup sombong. Bagaimana Allah mau kasih toko baju? Gak mungkin itu. Ya. Ini syukuri dulu yang kecil, Allah kasih yang besar. Kaidah sederhana kok. Ini hadis Nabi SAW dan ini dihasankan oleh para ulama. Syekh Albani menghasankan dan ini riwayat Imam Ahmad. Dan ini harus betul-betul kita lakukan dengan membesarkan nikmat tersebut dan biasa bersyukur. Ibnu Qayyim menceritakan bahwa ada seorang Arab pernah menemui Amir Mu'minin Ar-Rashid. Orang itu berkata, wahai Amir Mu'minin, semoga Allah senantiasa memberkahi Anda dengan nikmat dan mengokohkan Anda untuk selalu mensyukurinya. Semoga Allah juga memberikan nikmat yang Anda harap-harap dan Anda berprasangka baik kepada Allah dengannya. Dan continue dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah juga menampakkan nikmat yang ada pada Anda namun tidak Anda rasakan. Semoga juga Allah mudahkan Anda mensyukurinya. Ar-Rashid terkagum-kagum, khalifah. Pada saat itu yang ucapan tersebut, lantas beliau berkata, sungguh bagus pembagian nikmat menurutmu tadi. Dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaidnya beliau. Jadi memang membesarkan nikmat ini penting, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dan ini harus direnungi baik-baik, selalu memenuhi kebutuhan kita, kecuali sebagian kecil yang Allah tidak penuhi. Karena Allah lebih tahu sebagai pencipta, kenapa Allah belum kasih atau kenapa Allah tunda kasih, gitu kan? Contoh misal, bukankah tiap hari kita lapar, bukankah tiap hari kita haus, dan kalau lapar dan haus ini ada dalam hidup kita melebihi waktu yang biasa kita rasakan, itu menyiksa sekali. Ada orang sampai mati kelaparan, ada orang mati kehausan, gitu kan. Selalu kita rasakan lapar setiap hari, kita haus setiap hari, kita capek setiap hari, ngantuk setiap hari, kita butuh pakaian setiap hari, ya. Kita butuh udara yang segar setiap hari, kita butuh cahaya setiap hari, kita butuh air setiap hari, banyak sekali. Allah kasih nggak? Kasih. Kadang-kadang ada yang Allah tidak kasih. Misalnya kita minta mau menikah sama fulan, Allah belum kasih. Allah lebih tahu. Mungkin kita nggak cocok sama orang itu, nggak usah ngotot. Yang paling bagus adalah kita mengatakan, ya Allah, misalnya mudahkanlah jodohku sesuai dengan yang Engkau lihat terbaik, misalnya sesuai dengan Engkau yang inginkan. Misal contoh, itu lebih baik. Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang menurutmu jauh lebih baik. Saya berapa kali ketemu dengan jemaah yang lagi umroh sama kami, masya Allah, yang Allah bukakan pintu rezeki, mungkin nggak masuk di akal kita gitu. Bagaimana Allah bukain mereka pintu rezeki? Yang tadinya mereka hidupnya susah, kemudian Allah bukakan pintu rezeki. Rata-rata itu bahasanya, saya dulu Ustadz ini penjual ini, saya penjual ini, ya penjual makanan di pinggir jalan. Tapi sekarang orang jadi miliarder. Apa yang antum lakukan? Saya coba tanya, apa yang lakukan? Saya rutinkan berdoa Ustadz. Saya minta terus, ya Allah, berikan saya sumber pendapatan yang tidak mengganggu ibadah saya kepadamu, ya Allah. Dan itu Allah kabulkan. Hampir semua rata-rata berbicara seperti itu. Syekh Ziyad hafidhahullah, beliau pernah memberikan saran kepada kami di Tablik Akbar itu di Makassar. Beliau mengatakan, usahakan kalau minta sesuatu sama Allah, walaupun kita bisa detailkan, kita bisa mengatakan, ya Allah sembuhkan penyakit saya yang ini. Tapi kalau kita umumkan mengatakan, ya Allah sembuhkanlah semua gangguan penyakit yang bisa menimpaku atau akan menimpaku, itu jauh lebih baik daripada kita spekkan khusus gitu ya. Misalnya kita sudah mau menikah sama seseorang, ya Allah mudahkan pernikahan saya yang terbaik menurutmu. Itu bisa saja pernikahan itu batal lalu diganti sama orang lain, itu kuasa Allah. Tapi itu bisa terjadi. Ya. Itu jauh lebih baik. Walaupun kita sekali lagi boleh kita menyebutkan apa yang kita inginkan. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau semua yang kita minta itu mayoritas sudah dikasih. Cuma sebagian kecil yang Allah jadikan sebagai ujian supaya ada pintu sabar, ya. Yang kita bisa raih pahala di situ. Surah Ibrahim ayat 34 Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan dia Allah telah memberimu keperluanmu atau memberimu dalam kurung keperluan dari segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah kamu dapat sanggup menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur, Fudail bin Iyad, pada yang mengatakan Fudail bin Iyad mengisahkan pada suatu hari Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah bagaimana mungkin aku dapat mensyukuri nikmatmu
bila ternyata sikap syukur itu juga merupakan kenikmatan darimu. Allah menjawab doa Daud alaihissalam dengan berfirman, sekarang engkau benar-benar telah mensyukuri nikmatmu atau mensyukuri nikmat yang aku berikan. Dan yaitu ketika engkau telah menyadari bahwa segala nikmat adalah milikku. Maksudnya, kalau mau sampai pada puncak syukur yang paling tinggi dan kita rutin bersyukur, kita harus menyadari nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu hanya Dia yang bisa memberikan dan hanya Dia juga yang bisa menambahkan dan Dia juga bisa mengangkatnya. Sering saya ucapkan contoh ini, kalau kita lagi sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan Allah, yang bisa pertahankan Allah. Kalau kita lagi sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa menghilangkannya hanya. Lalu kenapa bergantung pada selain Allah? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan segala puji hanya milik Allah yang satu saja dari nikmatnya yang tidak dapat disyukuri kecuali dengan menggunakan nikmat baru darinya. Dengan demikian nikmat baru tersebut pun harus disyukuri kembali. Demikian seterusnya. Maksudnya supaya kita bisa menambahkan nikmat lagi setelahnya harus syukuri dulu ini. Pindah ke nikmat ini. Ini disyukuri, pindah lagi ke nikmat seterusnya. Kalau sekarang antum bisa Allah kasih makanan dan memuaskan satu piring nasi, tempe, sayur, alhamdulillah akan membuat datang nikmat yang berbeda. Lauknya akan bertambah. Menunya akan berbeda. Cita rasanya akan meningkat. Begitu terus. Begitu terus. Syukuri. Kadang-kadang teman-teman karena sudah terlalu lama nikmat itu sama kita, sering tiap hari kita rasakan, jadi kita kecilkan. Nah ini yang bahaya. Ya. Lupa kalau istri ini sudah sekian tahun melayani dia, ini suami sudah sekian tahun membiayai hidupnya, ini anak sudah sekian tahun ya berbakti sama dia, ini orang tua sekian tahun mengurus dia, ini sahabat sudah sekian tahun hadir dalam hidupnya, ini perusahaan sudah sekian tahun membantu dia menaungi hidupnya, ya dapat pendapatan, kendaraan yang dia pakai sudah berapa kali memenuhi kebutuhan dia. Kamu pakai kendaraan apa? Motor ini, ya motor ini. Padahal motor itu sudah 5 tahun dia pakai. Udah sering silaturahim, sudah sering ke rumah sakit, sudah sering segala macam. Ya, luar biasa gitu ya. Harusnya kita syukuri. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian, sesungguhnya puncak yang terbesar setelah nikmat Allah SWT diberikan kepada kita di dunia, di akhirat kita akan masuk ke dalam surga. Dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang suka bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah ahli surga. Tidak ada yang lain. Ya. Kapan mereka mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka Allah akan balas dengan surga. Disebutkan dalam surah As-Saba sebagai penutup ayat 4, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Masuk dalam amal saleh adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Nah ternyata nikmat itu juga bisa hilang dengan adanya pengeremaian terhadap dosa. Jadi dosa-dosa ini bisa menghilangkan nikmat-nikmat tersebut. Dan apa yang dikatakan Ali radhiyallahu anhu sebenarnya tafsir daripada firman Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30. Yang berbunyi, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka disebabkan perbuatan tangan kalian dan Allah memaafkan yang banyak. Maksudnya adalah dosa-dosa yang kalian lakukan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi masih di halaman sama 87 mengatakan, dan diantara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat dan akibat dosa adalah mendatangkan bencana. Jadi nikmat akan hilang dengan orang buat dosa dan bencana juga akan datang. Ini perlu kita ingatkan teman-teman sekalian dan jangan ada peringatan seperti ini lalu dikatakan oh berarti orang lagi bersedih karena gempa ada banjir lalu kemudian masa dikatakan karena dosa. Ya begitu teori syar'inya. Dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah itu di ayat 117-nya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Maksudnya ketaatan. Tidak mungkin gempa, longsor, banjir datang, ini tidak mungkin. Baik itu secara umum ataupun secara individual. Tidak mungkin datang masalah-masalah besar kecuali memang karena ada dosa yang dilakukan. Ibnu Rajab berkata, Al-Hambali rahimahullah, tidaklah disandarkan satu kejelekan dalam satu komunitas, individu atau rame-rame, melainkan pada dosa. Karena dosa adalah sumber semua musibah. Dan kita harus mengetahui teman-teman sekalian, makna firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 53,
Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Surah Al-Anfal ayat 53. Artinya siksaan, cobaan, musibah datang itu karena sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada seseorang. Sehat jadi sakit misalnya, ya. Kaya jadi miskin. Allah tidak akan mengubah nikmat itu yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya atau satu kaum hingga kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Mereka yang kufur nikmat, mereka yang buat dosa, maka nikmat itu diangkat. Dan sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tidak mungkin nikmat yang sedang kita rasakan selama kita syukuri, selama kita gunakan di atas ketaatan Allah angkat, tidak mungkin. Sampai kita wafat. Tapi kapan kita nodai dengan kufur nikmat dan kita buat maksiat maka diangkat. Itu sederhananya. Kok dulu saya sehat, sekarang saya sakit. Dulu saya sehat, sekarang saya stroke. Dulu saya kaya, sekarang saya miskin. Dulu saya terkenal, sekarang saya sudah dikucilkan. Semua itu karena dosa, tidak ada yang lain. Selama kita menjaga nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah Subhanahu wa taala akan juga mempertahankan nikmat itu. Tidak mungkin tidak. Jadi ini poin yang harus betul-betul kita renungi sama-sama teman-teman sekalian. Tentu bahasan ini kalau kita ingin bagi menjadi dua bahasan, maka itu juga bisa ya. Karena memang bahasan dua judul ini memang bisa terpisah. Tapi karena memang dia sangat relevan maka disatukanlah oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Begitu juga dalam surah ini sebagai penutup ya. Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. Allah pastikan Allah tidak mungkin menghilangkan satu nikmat apapun itu, sampai orang itu kufur nikmat atau dia buat dosa, baru Allah angkat. Itu pun Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya tidak pernah main langsung angkat begitu saja, enggak. Diberikan bertahap diangkatnya. Tapi dia terus lalai, dia terus biarkan, ya sudah akhirnya sampai hilang dari dia. Perhatikan Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 59. Ini penutupan bahasan kita akan bahas pertanyaan selain insyaallah. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ini firman Allah SWT. Dan tidaklah Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Kalau di masa Nabi-Nabi masih hidup, Nabi yang mengingatkan. Tapi setelah Nabi mati, siapa yang mengingatkan? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para Nabi. Selama di kota itu, di desa itu, di negeri itu, sudah datang seorang alim, seorang da'i mengingatkan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Maka sudah tegak hujjah pada mereka. Kapan mereka tetap melakukan, maka musibah akan datang. Kalau Rasul masih hidup, maka Rasul. Perhatikan ini firman Allah, sudah 1400 tahun yang lalu turun dan akan terus dicelakakan sampai menjelang hari kiamat. Dan tidaklah Tuhan Muhammad membinasakan kota-kota, desa-desa, negeri-negeri sebelum dia mengutus. D-nya besar kata ganti Allah. Di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan ingat kata Allah, tidak akan pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Makna kezaliman kemaksiatan. Sederhananya. Buat dosa ya dihukum, selesai. Buat ketaatan akan dibalas. Ya, mirip seperti orang di kantor. Antum ikuti peraturan dapat gaji. Lembur dapat gaji. Ugal-ugalan buat pelanggaran ya dipotong gajinya atau bahkan dipecat.